Halo, apa kabar pemirsa Selambar TV? Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dalam program Talk Show Up to Date, berikan info terkini. Dan pemirsa Selambari masih bersama Raisa Ferlini Syahan di sini. Dan pemirsa Selambari TV selama 30 menit ke depan kita akan membahas mengenai informasi penting, inovatif dan bermanfaat. Dan pemirsa, Up to Date kali ini kita akan mengangkat tema mengenai meningkatnya pasien COVID-19 di Kabupaten Musirawas. Dan pemirsa Up to Date, di Up to Date kali ini sudah bersama kita narasumber kita yaitu Pak Muhammad Nizar, SKM MM ME PIT, dan beliau sebagai perwakilan gugus tugas penanggulangan COVID-19 di Musirawas. Halo Bapak, apa kabar Pak? Halo, baik, alhamdulillah. Assalamualaikum pemirsa Up to Date. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Oke, dan Bapak selamat datang di program Up to Date kali ini ya Pak ya? Iya. Oke, Bapak Nizar boleh ya Pak ya, dipanggil Pak Nizar, perwakilan dari gugus tugas penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Musirawas nih Pak ya. Kita berbincang mengenai virus yang masih melambung di kalangan masyarakat seperti itu ya Pak ya. Terkhusus di Musirawas sendiri nih Pak, bagaimana perkembangan virus COVID-19 ini dan apakah benar di Musirawas sendiri itu pasien COVID-19 itu meningkat Pak? Ya, makasih Mbak Risa. Izin saya buka. Ya, sebelum saya cerita masalah kasus situasi epidemiologi COVID di Musirawas, sebelumnya saya cerita dulu perjalanan Satgas di Kabupaten Musirawas semenjak ditetapkannya wabah atau pandemi COVID ini yang ditemukan pertama kali di Wuhan itu pada tanggal 30 Desember 2019 yang lalu. Dan tanggal 7 Januari, Cina berhasil mengidentifikasi virus ini sebagai virus COVID. Dan hal ini ditetapkan oleh WHO karena kondisi di Wuhan itu sudah menyebar ke beberapa negara. Pada tanggal 30 Januari itu, WHO menetapkan suasana pandemi global, jadi wabah secara mendunia. Dan pada tanggal 12 Februari, WHO menetapkan nama jenis virus ini, baru ditetapkan lahirnya virus ini dengan nama Coronavirus Disease 2019, itu pada tanggal 12 Februari. Lanjut pada perjalanan sangat cepat, sehingga pada tanggal 2 Maret Presiden Republik Indonesia mengumumkan COVID udah masuk di Indonesia, dan Bupati Musirawas sangat tanggap dengan cepat. Waktu itu tanggal 25 Maret mengeluarkan situasi gawat bencana non alam di Musirawas dengan keputusannya, sehingga pada tanggal 30 Maret 2020 itu keluarlah SK penetapan satuan tugas. Nah, mulai satuan tugas ini diterbitkan, mulailah kita tim Satgas untuk berpacu, untuk berupaya menekan virus ini. Nah, virus ini ditemukan di Musirawas pada tanggal 23 April, tepatnya 23 April. Dan kasus itu dikonfirmasikan di daerah Kecamatan Mangunharjo. Nah, hingga April, Mei, Juni itu posisi kita masih jauh, zona hijau. Mulai Maret, mulai Juli itu kuning, itu September, Agustus, September itu kita oranye. Oktober kita merah zonanya. September, November, Desember, sampai sekarang kita posisi ke oranye lagi. Nah, posisi sekarang dibandingkan dengan kemarin itu kasus COVID udah mulai menurun pada minggu sekarang. Tapi kalau kita lihat tahun 2020 kemarin, rata-rata dalam satu bulan itu 5-100 kasus. Tapi sejak Februari ini kasus kita, apalagi minggu terakhir ini, kita baru 3 kasus baru dalam satu minggu ini. Mulai tren penurunan. Mudah-mudahan ini nurun terus ini. Oke, baik Pak. Tentunya di dalam penurunan virus corona di wilayah Kabupaten Musirawas nih Pak ya, pada saat mengalami peningkatan virus corona di Kabupaten Musirawas, kira-kira apa yang menjadi penyebab meningkatnya virus corona itu Pak? Ya, jadi kalau kita ingin tahu penyebab virus corona itu bisa meningkat, bisa turun, itu kita harus paham dulu siklus perjalanan virus ini. Virus ini perjalanan itu ada 5 tahap. Pertama, kita harus kenal dulu virus ini hidupnya di mana? Hidupnya di binatang, hewan, atau dengan manusia. Waktu pertama-tama kali COVID ini keluar, virus ini dijustifikasi dari kelelawar, dari berbagai dengan hewan-hewan peliharaan yang lain, hewan-hewan buas pada intinya. Tapi pada kenyataan selanjutnya, menurut jurnal-jurnal yang lihat,
virus ini katanya ada di manusia sebagai hostnya. Walaupun perdebatan itu terjadi, tapi yang jelas sekarang ini virus ini menular dari orang ke orang, yang jelas sekarang. Itu yang kita pahami pertama. Yang kedua kita pahami ini virusnya keluarnya dari mana? Virusnya keluarnya dari cara manusia itu bersin. Kita bersin atau kita batuk. Dengan bersin batuk itu virus itu keluar. Makanya kita harus menggunakan masker. Masker harus gunakan yang benar, yang tepat, sehingga virus itu tidak bisa keluar, tidak bisa menyentuh ke daerah lain. Sudah kita tahu virus itu keluarnya bagaimana, cara keluaran virus, kita harus tahu dari cara penularan virus. Virus ini menular ada dua cara langsung dan cara tidak langsung. Cara langsung itu melalui droplet. Jadi kalau kita duduk dekatan atau berkumpul-kumpul itu dekat, makanya kita dalam virus ini harus jaga jarak. Karena virus ini menular melalui droplet langsung, droplet. Yang kedua, virus ini menular secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu maksudnya ketika kita bersin, ketika batuk, virus kita keluar, kita lekat di benda. Benda ini dipegang oleh teman, gitu. Jadi pegang virus ini akan melekat. Karena kita harus tahu virus ini masuk dari mana. Nama virus ini masuk dari 3 hal. Pertama dari mulut, dari hidung, dari mata. Siapa namanya manusia yang tidak pernah megang mata, hidung, dan mulut? Makanya penular megang meja yang kena virus tadi, lekat mulut atau mata, itu penularan. Dan yang terakhir, yang jadi masalah yang harus kita pegangin dan pahami lagi, virus ini berkecimpung pada kelompok-kelompok komunitas yang susceptible, yang daya tahan tubuhnya lemah. Kalau daya tahan tubuh lemah, dia langsung patah. Kelima hal ini kita pelajarin, itulah yang bisa menyebabkan terjadinya pandemi atau penularan virusnya terus menerus. Karena pemahaman ini yang harus kita lurusin dulu. Oke, baik Bapak. Dari sekian banyaknya wilayah di Musirawas nih Pak ya, dan pernah tercatatnya mengalami virus corona seperti itu. Kira-kira wilayah yang bagian manakah di Musirawas sendiri yang pernah mengalami perkembangan virus corona yang paling tinggi seperti itu Pak? Iya, terima kasih. Dari periode April sampai Desember 2020, pada intinya semua kecamatan, 14 kecamatan Musirawas ini, 13 kecamatan udah terpapar virus. Mungkin kecamatan Sukakarya belum ada ditemukan, tapi masyarakat sudah terpapar. Mungkin saya jelas terpapar. Dari 14 kecamatan itu lebih dominan virus ini, itu kasus COVID ini lebih banyak terdapat di Kecamatan Tugu Mulyo, lalu di Muara Bliti, dan di Muara Bliti, di Tua Negeri, dan di Muara Kelingi. Dari keempat wilayah kecamatan ini lebih dominan di Kecamatan Tugu Mulyo. Kecamatan Tugu Mulyo, seperti itu. Oke Bapak, terima kasih. Dan pemirsa Selampar TV, dalam tema kita meningkatnya pasien COVID-19 di Kabupaten Musirawas, masih banyak lagi pembicaraan yang akan kita bicarakan seperti itu ya Pak ya, dan akan kita bahas di Up to Date kali ini. Dan pemirsa Selampar TV, kita iklan dulu dan kita akan kembali lagi nanti di Up to Date, berikan info terkini. Oke, terima kasih pemirsa, masih dalam program Up to Date, berikan info terkini, dan masih dalam tema meningkatnya COVID-19 di Musirawas. Oke, baik Bapak, dan masih bersama narasumber kita Bapak Nizar, perwakilan dari gugus tugas penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Musirawas. Oke, baik Bapak, tadi kita sudah sedikit mengupas mengenai COVID-19 yang berkembang di Kabupaten Musirawas nih Pak ya. Iya. Dan kemudian penyakit COVID-19 di Kabupaten Musirawas sendiri, kira-kira apa yang menjadi faktor-faktor nih Pak yang mempengaruhi peningkatan COVID-19 di Kabupaten Musirawas? Iya, makasih. Selama tahun 2020 kemarin, mulai dari bulan September sampai bulan Desember, Januari, itu peningkatan kasus kita secara signifikan lebih dominan. Tadi di awal saya jelaskan rata-rata kasus kita per bulan itu ada 50 sampai 100 per bulan. Pada bulan Januari kemarin udah 55 per bulan. Nah, peningkatan kasus ini periode awal, periode pandemi ini mau sedang giat-giatnya di Musirawas, itu kita ngadakan survei awal waktu itu kita lakukan. Masyarakat kita pada intinya patuh menggunakan masker tuh 92%. Dan yang menjaga jarak itu 82%. Mereka siap tinggal di rumah itu walaupun kecil. Nah, dari kondisi survei ini waktu itu memang sedang berpacu, jadi animo masyarakat itu sangat tinggi untuk melakukan itu. Tapi ini
kepatuhannya yang jadi masalahnya. Iya, benar. Iya, begitu dia ini patuh dia, tapi kepatuhan untuk pakai masker, jaga jarak, nah itu yang jadi masalah. Kegiatan sosial kita semakin terus walaupun ada pandemi, apalagi akhir-akhir tahun 2020 kemarin dengan ada tahun baru kan Iya, itu benar. kemarin. Iya, jadi akhir-akhir itu terjadi masalah kerumunan jadi suatu hal yang Dapat menyebarkan virus. iya, lagi ya, dapat Pak, ya? menjaga virus itu menjadi lebih asik ya, Iya, benar. jadi kembangan. Nah itu, jadi kalau menurut konsep dari ilmu kami kemarin dari penelitian antara pendidikan rendah dengan pendidikan tidak rendah, kepatuhan menggunakan masker itu memang berbeda. Iya. Tapi disitulah yang masalahnya nih, kalau menurut Pak Gubernur, masyarakatnya bukan pendidikan rendah, pendidikan tinggi, tapi yang masa bodoh. Yang masa bodoh nih yang lawan dengan COVID ini. Nah itu jadi masalah kita. Jadi kita 3M itu harus kuat. Nah kepatuhan untuk melaksanakan 3M itu. Iya, baik, benar sekali Bapak. Kira-kira dari tim gugus tugas sendiri ya Pak ya, penanggulangan COVID-19, apakah ada upaya yang terus dilakukan nih Pak untuk mengurangi atau menanggulangi COVID-19 sendiri di Kabupaten Musirawas? Seperti apa Pak? Ya, jadi gugus tugas sifatnya administrasi. Kalau teknisnya adalah dinas kesehatan. Ya gugus tugas itu sekarang setiap momen-momen, setiap kegiatan sosial dia mengeluarkan prokes, rekomendasi prokes untuk melaksanakan protokol kesehatan. Tetap 3M, tetap menjaga jarak, tetap pakai masker, tetap mempunyai ada tempat cuci tangan tuh TTPS itu harus digunakan. Dan itu harus dikawal oleh tim Satgas, baik di kecamatan maupun desa itu terus mengawal kegiatan-kegiatan itu. Lalu tim Satgas juga mendorong tim justisi untuk mengadakan operasi kepatuhan masyarakat dimanapun tempat berada, yang penting dalam wilayah Kabupaten Musirawas. Nah dengan adanya administrasi dan pengawalan, terutama lagi pengawalan pada isolasi mandiri, tim Satgas maupun Satgas dari kecamatan ketat untuk mengawal isolasi mandiri. Nah dengan kegiatan-kegiatan ini ditambah dengan kegiatan-kegiatan peduli peka terhadap pasca penanggulangan COVID ya, bantuan COVID, penanggulangan COVID itu. Nah ini Satgas ke hal itu yang dia didorong lebih intensif lagi untuk mencegah penularan virus di Musirawas. Berarti teknis secara langsung seperti jika ada acara-acara besar seperti itu ya Pak ya. Dari penanggulangan COVID-19, tim Satgas bekerja di sana secara langsung. Iya, jadi sebelum mereka laksanakan kegiatan-kegiatan sosial itu biasanya dia kasih masukan dulu, diskusi dulu dengan Satgas. Satgas akan mengeluarkan rekomendasi. Tapi syarat rekomendasi dikeluar itu apabila si pelaksana kegiatan itu membuat surat pernyataan siap untuk melaksanakan protokol kesehatan. Dan apabila ada hal yang tidak diinginkan siap kalau di stop atau dibubarkan gitu. Oke, Bapak Nizar selaku perwakilan gugus tugas penanggulangan COVID-19 Musirawas nih Pak, yang mungkin setiap hari menggunakan APD lengkap seperti itu ya Pak ya, menggunakan masker kemanapun misalkan kita bersama keluarga kita ataupun kita sedang melakukan tugas di lapangan seperti itu, menggunakan masker dan mencuci tangan. Dan bagaimana tanggapan Bapak sendiri melihat masyarakat yang masih banyak sepele untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini Pak? Bagaimana? Ya, jadi kalau kami dari tim Satgas atau dari tim dari Dinas Kesehatan itu menyorot tuh ada 4 hal. 4 hal ini yang harus kita tanamkan kepada masyarakat. Masyarakat pertama itu pemahaman. Pemahaman yang saya jelaskan tadi ada 5 variabel yang harus dipahami masyarakat, bagaimana virus ini hidup di mana, keluarnya virus bagaimana, penularan bagaimana, cara masuknya virus bagaimana, dan bagaimana risiko pada orang yang bisa itu tadi. Nah pemahaman itu dulu harus dipahami. Jadi kita harus menyampaikan soft skill lah kepada masyarakat dengan lembut, dengan santun, supaya dia nurut dan patuh. Karena kita berhadapan dengan orang-orang yang masa bodoh. Itu masalahnya itu. Yang kedua kepatuhan. Nah kepatuhan ini harus kita dorong supaya masyarakat patuh. Karena kondisi kita ini harus mendorong justisi. Operasi justisi, alhamdulillah kita Pak Kapolres dengan Kasat Pol BP ini dorong terus untuk melaksanakan itu, di mana kapan itu mereka standby untuk melaksanakan itu, sehingga kepatuhan itu jalan. Nah yang masalah ini ketiga ini mobilisasi. Nah inilah berhubungan dengan terus mobilisasi. Nah itu jadi masalah kita kan, kondisi kita mencegah COVID ini dengan mobilisasi. Perbedaan Tugu Mulyo dengan Muarabiti, dengan Tuan Negeri dan Muarakelingi tadi adalah mobilisasi. Kalau di Tugu Mulyo mobilisasi tinggi karena dia sawah kan, jadi berkumpul kerumun lagi. Kalau di daerah lain tuh motong karet ke kebun kan jauh bedanya.
Nah, yang keempat, masalah yang dominan lagi daya tahan tubuh. Nah, inilah peran kita bagaimana meyakinkan masyarakat untuk senantiasa meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana supaya kita menghindari stres, makanlah yang happy, yang enjoy gitu. Nah, itu kita dorong. Mau makan apa besok, mau makan apa nggak ada katanya gitu kan. Itu jadi masalahnya. Masalah kita bersama. Oke, baik. Yang pastinya juga makanan yang sehat ya Pak ya, karena kalau sehat. makanan yang tidak sehat itu kan mengundang penyakit dan daya tahan tubuh juga mulai menurun. Oke, baik pemirsa Selampai TV sudah mulai menggali-gali mengenai COVID-19 terutama di wilayah Kabupaten Musirawas pemirsa. Dan pemirsa masih banyak lagi perbincangan nih, apalagi yang lagi baru-baru ini vaksin COVID-19 seperti itu ya Pak ya. Tapi nanti dulu kita iklan dulu dan pemirsa up to date, tetap di up to date untuk membahas info terkini. Baik, terima kasih pemirsa Selambar TV masih dalam program Up to Date berikan info terkini dan masih bersama Raisa di sini dan juga narasumber kita perwakilan dari Satgas COVID-19 di Kabupaten Musirawas dengan Bapak Nizar ya Pak ya. Tadi kan kita sedikit membahas mengenai masyarakat yang masih belum mematuhi protokol kesehatan seperti itu ya Pak ya. Dan Bapak tadi membahas mengenai soft skill yang akan diberikan ke masyarakat yang masih belum paham seperti itu. Kira-kira untuk sosialisasi sendiri itu penerapannya bagaimana Pak? Boleh Bapak? Ya, terima kasih Mbak Lisa. Jadi kita Satgas ini memberikan informasi kepada masyarakat yang lembut, yang sederhana, yang lugas sehingga masyarakat mudah paham. Maksudnya kita menyebarkan informasi itu dengan pendekatan kearifan lokal. Ada kita menggunakan tim-tim penyuluh pertanian itu melalui penyuluhan-penyuluhan dengan cara penyuluhan yang pertanian masuk di kelompok-kelompok pertanian. Kita menggunakan pendekatan melalui jalur agama. Itu ada penyuluh-penyuluh agama di desa itu, dia menyampaikan informasi agama itu berhubungan dengan agama. Karena ini berhubungan dengan Islam dan kesehatan kan, nyambung sekali. Jadi melalui dewan-dewan guru kita ikutkan dari KKG kelompok guru kerja guru kan itu. Kemarin kita ngadakan webinar dari kelompok kerja guru meyakinkan para guru-guru yang ada di Musirawas, ayo kita sama-sama menggalang ajak masyarakat minimal orang tua wali murid gitu kan. Itu dari segi menyampaikan informasi yang baik dan benar. Sisi yang kedua kita menggunakan media sosial. Semua media sosial kita instruksikan dari bidan desa, petugas pustu, petugas selalu membuat akun-akun di Facebook, di Instagram itu memberikan informasi yang benar masalah COVID. Surah diulang, bahkan informasi yang benar itu di-share ulang. Sehingga kita akan mengcounter berita-berita hoax yang beredar di media sosial. Sudah itu media cetak, kita selalu bekerja sama dengan kawan mitra kita, wartawan, baik dari seluruh wartawan yang online maupun cetak, kita mengembangkan informasi yang putaran-putaran masalah itu COVID ini. Supaya itu upaya kita. Nah, yang tetap muka tentu kita lakukan oleh tim. Kami ada tim, Dinas Kesehatan ada tim, Satgas ada tim, Puskesmas ada tim. Nah, tim ini suatu ketika kita turun sama-sama di desa, membina masyarakat di desa, langsung kita dialog dengan masyarakat, nggak ada penjuluhan, walaupun peserta yang sedikit tapi cukup mewakili. Gitu. Oke, baik. Berarti yang pertama tadi memberikan informasi yang baik atau benar itu terlebih dahulu dari tokoh masyarakatnya sendiri seperti guru ataupun tokoh agama. Jadi mereka melalui pengetahuan yang sudah mereka miliki, mereka bisa menyebarkan ke anak murid, ke jemaat-jemaat seperti itu. Kelompoknya, agama. Oke, baik Bapak. Dan informasi terkini ini Pak ya mengenai kemajuan COVID-19 itu mengenai vaksin COVID-19 seperti itu Bapak. Vaksin COVID-19 sudah diresmikan dari pemerintah sendiri itu secara gratis disebarkan ke masyarakat seperti itu Bapak. Tapi banyak dari masyarakat sendiri yang masih mungkin ragu untuk menerima vaksin COVID-19 ini Bapak. Bagaimana tanggapan dari Bapak sendiri? Ya, makasih. Memang kemarin itu secara global di Indonesia secara nasional masyarakat banyak yang takut dengan vaksin, tenaga kesehatan diinformasi batal vaksin. Sebenarnya itu adalah berita-berita hoax. Kenyataannya
untuk mengcounter berita-berita hal yang tidak benar itu, maka public figure dalam hal ini dari secara nasional presiden dengan menteri dan panglima itu mengadakan vaksin. Ya, meski itu belum jadwal presiden untuk memberi vaksin, tapi oleh karena untuk meredam masyarakat bahwa vaksin yang halal dan aman, maka presiden dilakukan vaksin. Di provinsi Pak Gubernur, Kepala Dinas, Kapolda kan divaksin. Dan di Musirawas demikian, Bupati, Kapolres, Kepala BNN, Kemenak, Forum Kerukunan Umat Beragama pun divaksin. Ya, lansia umur udah 67 tahun sekarang. Dan Dinas Kesehatan, Kepala Dinas, Sekdin sudah divaksin semua. Jadi tidak ada hal yang kita takutkan lagi vaksin. Nah, sekarang vaksinasi ini ada perubahan dengan peraturan surat edaran Menteri Kesehatan dengan Perpres sudah perubahan bahwa vaksinasi itu wajib. Artinya kalau masyarakat menolak atau tidak mau divaksin sementara dia sudah terdaftar, maka kena sanksi. Sanksi itu ada 3 sanksi itu kenakan menurut peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 itu. Oke, baik Bapak, mengenai vaksin COVID-19 ini Bapak, tadi kan banyak memang masyarakat yang masih belum menerima nih karena ada isu yang mengenai dampak dari suntikan vaksin COVID-19 itu. Bagaimana Bapak menanggapi isu tersebut, Bapak? Ya, kalau untuk Sinovac ini berdasarkan hasil uji sampel, uji tahap 3 dan kenyataan pelaksanaan itu belum ada menimbulkan efek samping. Efek samping ditimbulkan Sinovac itu hanya reaksi ringan, seperti sudah suntik, sakit minimal paling-paling 3 hari. Kalau dia kejang-kejang atau batuk itu reaksi respon alergi seseorang. Nah, jadi itu tidak salah, itu kami dari tim kesehatan siap dengan obat itu tadi keracunan tadi kami siapi dengan obat-obat yang sudah siap itu. Jadi tidak masalah, jangan usah takut masalah vaksin dan tidak ada yang terjadi kipi. Oke, baik Bapak, mengenai isu yang tadi kita sebutkan gejalanya seperti kejang-kejang seperti itu Bapak ya, atau bahkan sampai mual, bahkan ngantuk, itu hal yang biasa seperti itu Bapak. Mual dan kejang-kejang Bapak itu sedikit isu yang sedikit mengganggu di dunia kesehatan mungkin seperti itu Pak. Mungkin bisa Bapak informasikan Bapak. Nanti Mbak Nena, sebenarnya bukan kejang-kejang, dia tuh sudah vaksin 30 menit di observasi ditunggu. Nah, selama waktu 30 menit ditunggu itu, kalau yang respon alergi dia mulai lunglai kan itu. Nah, lunglai itu sebenarnya bukan kejang, oleh karena posisinya tuh kaku kayak gitu, kejang itu tegang itu, maka diliput oleh wartawan atau apa itu informasi yang benar kejang-kejang. Nah, jadi kalau ada orang yang udah antipati dengan berita ini, berita negatif lebih dominan gitu. Sebenarnya nggak kejang-kejang gitu. Nah, dan alhamdulillah pasien itu bidan kita itu sudah kita ngulangi di rumah sakit Sembiring dan udah sehat, tidak ada masalah. Tidak nginep 2 malam 3 malam tidak nginep. Oh, berarti itu info yang berlebihan seperti itu Pak? Informasi yang berlebihan itu. Cuman tadi saya sudah jelaskan reaksi seseorang itu berbeda-beda. Ada yang alergi. Nah, kalau ada alergi itu makanya disampaikan waktu di meja kedua, saya punya riwayat alergi. Nah, ini kita tidak dapat informasi. Iya, benar sekali. Berarti dari tim kesehatan sendiri dan juga pasien yang akan diterapkan itu juga harus terbuka seperti itu. Jujur. Oke, baik Bapak. Mengenai info keliru tadi seperti itu, dari tim Satgas sendiri bagaimana Pak menanggapi hal yang keliru tadi atau kita bisa sebut hoax seperti itu Pak? Kami sudah turun ke lapangan, ke lokus yang kejadian itu, kami mengadakan pembinaan, kami mengadakan dialog dan diskusi. Di situ dihadirkan oleh kawan-kawan mitra kita, Kapolsek, ya, dari Babinsa, kami datangi, kita diskusi permasalahan itu. Kalau kita cerita berdasarkan alur ilmiah vaksin ini, normatifnya tidak menimbulkan efek samping, tidak, paling-paling efek sampingnya sangat ringan sekali di masalah itu. Dan itu halal diperbesar-besarkan. Insyaallah, jadi untuk mengatasi masalah itu maka kami tekankan lagi di meja 2. Meja 2 itu meja screening. Jadi kami minta kepada masyarakat, kepada yang akan diberi vaksin harus jujur dan terbukalah di meja 2. Cerita apa adanya. Nanti petugas kami tidak akan memaksa. Kalau secara medis dia tidak akan diberikan, Tapi jangan juga mentang-mentang secara medis dia tidak boleh diberikan, di medis dia boleh diberikan tapi dinolak. Nah, itu kena sanksi. Iya, benar sekali. Ya, biarlah
yang ngasih keputusan diberi atau tidak adalah meja 2, yaitu meja dari screening itu. Oke Bapak, dari tim kesehatan sendiri kan sudah menerima vaksin COVID-19 seperti itu ya Pak ya. Dan untuk Bapak sendiri sudah menerima ya seperti itu ya Pak ya. Boleh Bapak ceritakan pengalaman Bapak sendiri yang sudah menerima vaksin COVID-19 seperti itu Pak, ke pemirsa? Alhamdulillah ya. Saya waktu putaran pertama tanggal 1 Maret kemarin, 1 Februari kemarin, mohon maaf, 1 Februari kemarin, saya masuk kelompok dari pejabat untuk diberi vaksin. Ada 15 kami. Waktu itu peraturan kementerian juknisnya adalah tensinya 140 ke bawah. Jadi dari 15 orang yang kami sediakan untuk menjadi menjadi pejabat publik yang menjadi figuran, Pak Bupati, Pak Ketua DPR, Waka 1, Waka 2, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kemenak, Ketua BNN, Kepala Dinas Kesehatan, Kasat PBB, Sekretaris Kesehatan, FKUB, dan MUI. Itu dari 15 itu cuma 4 yang memenuhi syarat yang bisa divaksin. Nah, sehubungan dengan ada perubahan juknis, maka yang perubahan juknis menurut surat edaran Menteri Kesehatan itu bahwa tensi ini sekarang kalau kemarin diberikan 140 ke bawah, nah sekarang sudah 150 ke bawah. Jadi 180 per 110 mililiter hydroxy itu bisa diberikan. Nah, dengan diberi itu maka sekarang dari yang 15 itu tadi divaksin semua. Ya, hanya beberapa yang tidak divaksin, yang penyakit DM yang tidak terkontrol dan tidak boleh divaksin. Nah, kalau saya diberi vaksin, ini saya baru diberi vaksin tadi, alhamdulillah tidak ada rasa apa-apa. Ya, karena saya orang medis ya barangkali ya. Jadi saya suka nyuntik, suka ngasih vaksin. Jadi saya divaksin, nggak ada terasa apa-apa, nggak ada rasa apa, karena jarumnya kecil sekali dan tusuk itu tidak terasa tusuk, atau sudah selesai. Saya diobservasi selama 30 menit. Dan tidak ada reaksi apa-apa. Sampai sekarang saya bisa cerita-cerita. Nah, yang lebih menarik lagi tadi ada FKUB di Kiai Miftahul Arifin, umur 67 tahun, lansia yang pertama kali divaksin, mengalami hal yang sama, nggak apa-apa. Saya dapetin tadi, saya foto tadi, saya ini bagaimana rasanya Kiai, aman, nggak ada masalah katanya. Sampai monitor 30 menit aman, nggak ada masalah. Jadi vaksin nggak ada masalah, nggak usah takut sekarang. Semua ada caranya semua. Mudah-mudahan Allah SWT menolong kita semua. Apabila vaksinasi ini mencapai cakupan 80%, masyarakat Musirawas sudah divaksin semua, virus ini tidak punya lagi kesempatan mau ngikap kemana. Virus ini tidak bisa lari ke Lubulingga, virus ini tidak bisa lari ke Muratara, virus ini tidak bisa lari kemana-mana. Semuanya sudah vaksin 80%. Nah, kalau kondisi ini sudah 80% sampai Maret 2022 yang akan datang, artinya kita akan hidup normal lagi, tidak lagi kita pakai new normal. Iya, new normal lagi. Tapi sementara menunggu 80%, kita harus tetap 3M, 3T, masker, menjaga jarak, mencuci tangan, stretching, terakhir dan pengobatan. Itu harus kita lakukan selama menunggu bulan April ini. Oke, baik Bapak, selaku petugas dari Satgas COVID-19 sendiri seperti itu Bapak, harapannya ke depan untuk tentang penyakit COVID-19 ini seperti apa tanggapan Bapak? Ya, kami mengharap pada Bapak-Bapak, terutama pemirsa pemirsa Cilampari TV dalam sesi up to date, ya, kami berharap mari kita semua harus mendatangi pos-pos vaksinasi. Karena dengan vaksinasi itu akan merupakan tambahan kegiatan kita untuk rantai COVID. Selain dari 3M, kita senantiasa menjaga jarak, hubungan jarak, karena COVID ini berhubungan dengan jarak, kerumunan, kita harus menghindari kerumunan. Jadi janganlah kita acuh, kita boleh berhubung sosial, kita boleh kegiatan lain, tapi kita harus jaga jarak, cerdas untuk menjaga jarak. Yang kedua, kita cuci tangan setiap saat dengan air mengalir. Kalau hand sanitizer boleh kita gunakan, tapi itu untuk keadaan darurat saja. Kalau di dalam gedung apa ruangan, tapi kalau kita ada air, kita gunakan air. Kalau air itu lebih bagus karena virusnya akan keluar kembali. Yang ketiga, kita harus menggunakan masker, karena masker itu melindungi diri kita, melindungi orang yang kita kawani, melindungi teman. Nah, itu yang kita gunakan. Mudah-mudahan pemirsa semua sadar dan sama-sama kita menyelamatkan bangsa ini dengan kesehatan akan pulih,
ekonomi akan bangkit. Itulah kegunaan dari vaksinasi ini, kita akan membentuk masyarakat imun secara alami, secara herd immunity. Oke, baik Bapak. Baik sekali harapannya, semoga harapan yang baik itu dapat terjadi ke depannya seperti itu di masyarakat kita. Seperti itu ya, Pak. Alhamdulillah. Oke Bapak, baik sekali perbincangan kita pada hari ini ya pemirsa Up to Date juga. Menurut perbincangan pada hari ini seperti itu ya, COVID-19 mungkin dapat meningkat seperti itu Pak. Tapi untuk menutup mata rantai COVID-19 itu berawal dari kita sendiri seperti itu ya Pak ya. Mematuhi protokol kesehatan terutama yaitu 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak seperti itu. Oke baik pemirsa Selampari TV, sekian Up to Date kita pada hari ini dan saksikan terus Up to Date di Selampari TV punya kita gali. Dan saya Raisa Ferlinisyan pamit undur diri dan sampai jumpa.